Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Buat teman-teman yang belum jadi Botakers, boleh join member. Teman-teman bakal dapat video-video daging yang akan bantu teman-teman dalam berjualan di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga TikTok ya. Momen mau keluar barangnya itu pada saat Lebaran, orang yang nggak ada Om itu, waduh kacau, aku pusing banget kan. Kita udah invest segitu kan, akhirnya itu sih paling nggak enaknya. Kalau sekarang warna-warni fashion itu gimana? Warna-warni fashion kalau sekarang fokus aku karena brandnya apa sih? Tadi bilang ada beberapa sih. Ada beberapa. Warna-warni fashion, warna-warni gamis, warna-warni outfit, udah banyak banget sudah. Warna-warni jadi outfit. Juga nggak kehitung ya? Ada 9-an sih. OTW aku mau bikin tuh 15. Wow. Karena setiap market menurutku ada pangsa pasarnya sendiri. Tapi semuanya fashion muslim. Fashion muslim sekarang. Misalnya untuk market cewek-cewek yang size-nya besar kan ada big size gitu kan. Untuk yang daily ada kan. Fokusnya sekarang lebih untuk ini kan brand sendiri ya. Udah nggak produksiin orang, iya. Karena kan aku banyak mesin. Produksi orang masih tetap terima nih. Iya. Tapi brand sendiri yang lebih aku jalanin juga. Ya. Sekarang fokusnya lebih ke reseller apa jualan sendiri di marketplace atau ini apa namanya, aku dua-duanya sekarang. Karena reseller di Telegram kan aku juga lumayan banyak kan. Berapa total reseller? Ada di grup Telegram gue itu ada 4.000-an sih. Kok bisa ngumpulin kan aku banyak reseller dari mana? Nah ini nih juga nih kesalahanku juga tuh. Kesalahan juga nih ya. Ini harusnya banyak curhat kesalahan ya. Iya. Ini banyak belajar satu bisnis. Kalau saat ini kan kalau bisa ngulang waktu ya kita fokus nge-branding produk kan. Sambil memang kalau bisa kita produksiin orang ya kita bantu orang juga. Jadi nggak fokus nggak dua kaki lah kalau bisa kan. Dulu aku fokus nge-produksiin orang kan. Nah sekarang juga aku fokus branding produk sama produksiin orang juga. Sama kedua nih database. Ya itu penting banget menurutku. Aku hitungannya salah juga tuh di situ. Aku kan dari 2009 kan, termasuk angkatan pertama transisi konvensional ke online kan. Harusnya aku punya database banyak. Tapi kan nggak terolah dengan baik. Iya. Bukan sisa sih, itu yang baru-baru aja. 4.000 itu baru? Baru-baru. Kalau yang dari lama itu udah nggak tahu? Udah nggak terolah, itu penting juga kan. Database customer tuh penting gitu. Nah sekarang ya udah itu aja. Dan itu juga 4.000 itu kan nggak aktif semua. Nggak aktif semua. Baru kalau mau lebaran kayak gini, baru tadi aja ada yang PO ke aku 600 piece. Ya ini juga mereka baru jualan lagi juga. Kalau buat teman-teman reseller nih yang bingung mau jualan apa, apalagi mau lebaran nih, ada nggak sih dari warna-warni bisa bantu nih? Misalnya? Ada dong, aku tuh ya? Nah ini aku ada warna-warni gamis motif, gamis polos, aku beda-bedain tuh karena marketnya kan berbeda-beda gitu. Karena yang penting cukup modal sih. Penting cukup modal. Iya, soalnya gini, aku pengalaman tuh gini, misalnya toko motif aku aja itu ada 3 sebenarnya. Gamis motif aku aja tuh aku ada 3. Ada 3 brand? Iya, ada 3 toko lah. Karena gini, misalnya motif bunga di toko ini rame, toko A nih misalnya ya. Tapi ketika lu bawa ke B itu belum tentu rame, apalagi dibawa ke C, ya kan? Nah terus misalnya aku juga nih Om, aku kan produknya riset sendiri ya gitu. Nah aku punya 5 jagoan nih motif nih, aku udah yakin banget nih ini bisa ribuan piece nih kan. Nah aku dari 5 ini kan udah menurutku udah jago banget nih, udah paling laku nih. Aku taruh di A nih, 1 nih, ya kan? Padahal yang 4 ini kan juga kekuatannya sama nih. 2, 3 aku taruh di A, itu nggak bakal laku juga, ketutupan. Nah karena itulah aku banyak toko. Karena kan tadi tekstil aku sendiri juga, dari hulu ke hilir. Jadi aku bisa bikin motif-motif yang emang laku, tapi memang di tokonya masing-masing. Kak Desi bisa punya feeling motif ini laku nih, model ini laku nih. Ini terbentuknya dari mana sih sebenarnya? Kan aku sendiri dulu gitu. Dulu tuh barangku tuh banyak banget ditembakin orang. Dulu tuh barang warna-warni itu dulu kan brand aku banyak, DNA, MPV, Aurora gitu kan banyak kan. Ditembakin orang, dia jualin 60.000, 40.000, fotonya foto aku. Soalnya itu penting banget sih, kayak kita bikin baju tuh misalnya baju ya kombinasi hitam dan marun, tapi kebalik nih marun dan hitam itu akan menghasilkan perbedaan yang jauh ke penjualan. Aku tuh sedetail itu memperhatikannya. Berarti bisa punya, nggak bisa asal-asalan orang bilang kayak gitu memang yang sulit ya? Iya, karena mungkin lulusan Tanah Abang soalnya. Iya, lulusan Tanah Abang. Praktek langsung Praktek ya. Bukan langsung ya? Sekolah desainer, bukan.
aku nggak bisa. Tapi aku bisa punya feeling, oh ini motif ini rame ini. Misalnya warna ini bakal rame ini, tahun ini bakalan rame nih. Aku langsung bilang ke produksi, banyakin warna ini ya. Berarti itu yang membedakan, bisa dibilang warna-warni fashion punya brand sama brand lain itu salah satunya adalah motif-motif yang dipilih. Ya, produknya. Aku tuh ini percaya fashion itu kita harus cepat. Produknya. Ya, inovasi kan cepet banget. Aku tuh kadang kalau lagi sepi itu satu hari itu bisa satu toko tuh bisa dua produk baru. Satu hari? Iya, gitu. Kalau mau cepat sambil dapat yang viral, yang booming kan. Ya, tapi ya gitu tadi balik harus kuat di modalnya. Tapi kalau mau jadi reseller nanti bisa nih hubungi. Bisa langsung aja ke warnawarni.ori di Instagram. Warnawarni.ori iya, di Instagram langsung DM aja di sana ya. Kenapa ori? Karena dulu banyak yang bikinin fake-nya kan. Berarti famous itu. Ya produk-produk aku tuh lumayan diterima market sih. Tapi market menengah ke bawah ya. Itu banyak banget ditembakinnya. Sekarang kita ngomong ke marketplace-nya sendiri ya. Kalau di marketplace-nya sendiri kan Warna-Warni juga jualan udah dari 2017 di marketplace. Iya. Nah, kalau dari trennya sekarang apa sih yang kalau dari Desi itu lihat nih lagi bagus sekarang trennya? Tren marketplace tuh mungkin live shopping ya. Live shopping ya? Ya, live streaming. Sekarang memang lagi live streaming terus. Iya. Bagus. Tapi aku juga baru nyoba Om. Baru mulai dari tahun lalu. Tahun lalu 2022 terakhir. Baru ini Januari kayak 3 bulan 4 bulan ya aku baru nyoba. Dan itu beda banget tuh lagi tuh. Harus banyak belajar kita. Betul. Dengan penanganan sistem reseller, distributor, beda lagi tuh. Kalau distributor, reseller kan paling kita harus maintenance mereka, kasih reward, terus adain event gitu ya. Nah, kalau lalu masuk ke tren marketplace, belum live shopping ya, marketplace kan, paling kita iklan, persaingan harga. Lah ini lagi live shopping, serame-rame toko kita kalau nggak ada host yang ngomong gimana? Lebih sulit lagi loh itu. Lebih sulit ya. Iya. Jadi kalau dulu kan kita di marketplace kan kita paling harus fokus sama harga. Betul. Sama iklan, riset iklan kan, kata kuncinya, buat modal iklan. Sekarang iklan iya, produk iya, bersaing harga, terus kita harus maintenance host kita. Berarti kalau dilihat dari zaman pertama kali jualan tuh dari BBM, BlackBerry, terus habis Facebook, itu Facebook, terus ini zamannya reseller, distributor, terus marketplace, terus live streaming. Karena live streaming makin lama makin kompleks. Iya. Dulu belum ada COD Om, enak banget kita. Sekarang ada COD. Ada COD juga, dengan banyak permasalahannya ya. Iya itu, dulu mah enak banget kita jualan Om. Ya tadi itu ya distributor, reseller, apapun itu kan satu paket tuh. Kita maintenance cuma reward, ya kan? Kalau nggak edukasi, event ya kan? Terus masuk ke marketplace iklan, terus gambar bagus, persaingan harga, bener nggak Om? Iya, sekarang itu aja nggak cukup. Nggak cukup, harus ada host. Drama host itu luar biasa, kalian belum tahu, Anda semua belum tahu. Drama host kayak gimana tuh? Saya sampai ke Gunung Kidul cari host, nggak bercanda. Maksudnya artinya perjuangan aku tuh. Saya baru lagi gimana cerita ke Gunung Kidul? Nih aku sih bukan yang ngajarin, aku juga baru terjun di live streaming tuh 4 bulan ini. Itu luar biasa drama host. Dramanya kayak gimana tuh? Waduh, banyak banget drama host. Mau kita tanda tangan kontrak berdarah pun, kata kasarnya nggak, ini bercanda ya, nggak bisa. Dan kita perlu dia dong. Toko kita walaupun kita iklan, ya kan, produk udah bagus, harga udah bagus. Kalau nggak ada yang cop-cop di situ gimana Om? Itu lebih sulit lagi. Mending kita di fase mana kita cuma iklan terus fokusin produk, ya kan, persaingan harga. Ini satu tambah lagi nih PR kita Om. Dan live streaming. Ini karena hubungannya sama manusia. Iya, berhubungan sama manusia. Ya talent. Ini yang membuatnya lebih kompleks ya. Lebih kompleks lagi. Kita belum kelar urusan dengan COD kan? Belum, tambah lagi PR kita. Urusannya sama talent. Sama talent ya? Iya. Nanti kalau udah jago, mudah-mudahan masih mau bekerja sama. Hanya Tuhan yang bisa menjawab. Menjawab ya. Yang penting kita lakukan yang ikhtiar maksimal sih. Amin. Gitu. Aku baru 4 bulan sih di live streaming, tapi dramanya itu udah lumayan lah. Mungkin teman-teman juga yang live streaming bakal ngerasain itu yang aku tanya-tanya. Ya, pastinya live streaming challenge buat kita terutama di tahun 2023 ini ya. Iya. Kalau disuruh pilih online atau offline, bakal pilih mana? Aku dua-duanya. Karena memang besarnya di offline. Offline dan teman-temanku yang kita kan nggak tahu ya, market itu cepet banget berubah loh. Kalau bisa kita punya senjata apa aja ya kita persiapkan.
Itu, dan aku pun kayak punya ini strategi juga, mudah-mudahan ini 2003 kalau 2004 aku mau punya ini sendiri, market tempat jualan sendiri. Marketplace-nya ya? Iya. Berarti benar-benar dari hulu ke hilir ya? Iya. Sampai marketplace-nya pun? Iya, cuma itu kan nggak gampang ya. Itu aku numpang dulu sekarang. Numpang dulu ya? Ya kalau nggak kan database kita gimana dong Om? Kita kayak bergantung aja gitu loh jualannya itu. Trennya ini, sekarang kan lagi tren marketplace yang ini, yang joget-joget apa, kita harus ngikut gitu. Tapi kalau memang punya database customer nih, anggap ya, database reseller, ini bisa diapain? Itu kan banyak nih Om, banyak bisa diolah sih sebenarnya. Rencananya kalau mau diolah mau jadi apa Om? Jadi apa ya? Gua sulap-sulap dulu Om. Cuma pengalamanku nih, harusnya dari 29 tuh aku kumpulin itu sih. Banyak lah Om. Om kan juga bisa jualan di situ, kayak nggak tahu aja nih. Lagi tanya. Dia mancing-mancing aja nih. Tapi kalau teman-teman yang baru mulai nih, tips dari aku penting, perhatikan itu database customer kalian. Tapi kan semakin sih ditutupin ya database-nya. Ditutupin gimana tuh? Sekarang dari Shopee, Tokopedia, segala macam udah nggak bisa dapat database lagi. Iya, makanya kan aku bilang. Itu sejak kasusnya Jorka yang terakhir tuh. Gara-gara itu pemerintah keluarin regulasi. Ya, sekarang mereka maksudku bukan database ya, mungkin lebih ke kita harus punya kolam manualan sendiri. Kolam manualan ya. Konvensional, misalnya kolam konvensional itu grup WhatsApp, grup Telegram, yang kita kontrol sendiri. Iya. Gitu loh. Kalau di marketplace kan kita nggak tahu Om, kalau misalnya kenapa-napa gitu. Walaupun misalnya di WhatsApp atau di Telegram itu bisa kenapa-napa juga kan, nggak ada. Tapi maksudnya minimal tuh kita punya data-data simpenin mereka loh, data reseller mereka. Dulu sih aku manualan tulis loh Om di buku. Misalnya Kalimantan, Haji ini, nomornya segini. Aku tuh selalu punya backup, takut kenapa-napa kan, ibaratnya kita numpang jualan nama orang sama si marketplace dong. Jualan sama si marketplace. Terus kita udah resiko miliaran, produksi apa gitu kan. Amit-amit deh, amit-amit kalau toko kita kenapa-napa gitu kan. Benar. Aku sih berpikirnya begitu. Nah dulu aku bikin Kalimantan, Haji ini ya kan. Ya. Terus banyak deh kayak koleksi hajinya. Iya di buku ada aku. Terus, di buku banyak ya. Terus Palembang, Teteh ini, misalnya kakak ini. Jadi aku bisa hubungin mereka. Itu penting tuh menurutku ya, kalau yang online shop tuh harus diperhatikan juga data-data customer, data resellernya. Tapi kemarin saya baru ketemu sama beberapa seller di Tanah Abang sih. Mereka bilang kondisi sekarang ini belum balik dari sebelum COVID sampai sekarang ini. Dan saya bilang yang paling berasa apa? Yang mereka bilang ya itulah Pak Haji yang biasa kalau belanja tuh bawa cash. Iya. Dan dulu sekali borong banyak, apalagi kalau mau lebaran gini, katanya itu yang makin berkurang sekarang. Ya iya, karena mereka udah langsung akses ke konveksi, ke yang ini. Dan dulu ya orang tuh fokusnya kan pusat fashion itu Jakarta kemana? Tanah Abang. Iya. Atau enggak Mangga 2, ya kan, Tamrin City. Nah sekarang orang daerah bisa akses langsung ke Bandung, yang bisa produksi lebih murah ke daerah Jawa, banyak sekarang orang-orang bikin. Jadi sentral produksinya ini udah nyebar kemana-mana. Mindset orang dulu, fashion itu lu harus ikut Jakarta, bener nggak? Yeah. Pokoknya fashion Jakarta itu adalah fashion yang udahlah termurah, the best, terupdate. Jakarta kan Tanah Abang, Mangga 2, Tamrin City. Sekarang udah bisa kemana-mana. Bahkan bisa dari luar negeri juga kan. Sekarang kan lagi hits jualan apa? Dari Bangkok. Live streaming tapi dari Bangkok. Ya? Iya kan ada tuh. Langsung dari toko teman-temanku ada tuh. Ntar aku mau suruh asisten gue sana jualan juga. Gitu, udah harus kreatif deh sekarang, udah nggak penting lagi sumbernya dari mana loh Om. Kalau dulu orang masih memikirkan sumbernya, gue kalau nggak ngambil Tanah Abang nanti nggak murah. Kayak contoh Pak Haji itu mulai hilang kan, karena mungkin bukan Pak Haji ini nggak jualan, tapi dia udah nyebar kemana-mana ngambilnya. Mungkin dia juga beli dari Shopee. Iya, dari Shopee, dari marketplace, atau dari Bangkok langsung, atau dari Bandung, atau dari Surabaya, kan enggak. Atau sekarang mereka udah punya brand sendiri sekarang. Iya, dan mungkin atau enggak dibikin konveksi sendiri, di mana lebih murah lagi. Jadi sebenarnya bukan Pak Haji itu nggak jualan, tapi Pak Haji udah kemana-mana. Iya kan? Iya. Dan kalau dulu masih penting banget loh, sumber barang itu masih penting banget. Oh, kamu dari supplier mana? Gitu kan. Orang masih fanatik banget lah. Dulu ada toko PGMTA lantai 6. Itu di depan eskalator tuh gede banget dulu. Pokoknya orang nggak mau jualan kalau nggak jualan barang dia. Sampai segitunya? Dulu ya gila, ngantri banget gitu. Ratusan lusin dia habis satu hari. Nah sekarang udah nggak ada tokonya. Aku lihat nggak ada. Mungkin dia jualan di marketplace kan? Iya mungkin. Kan dia kalau masih ada yang beli di situ kan dia nggak akan pergi Om.
Iya juga ya. Iya, dia masih di situ lah. Ikonnya kan di toko itu, iya. Gitu. Nah sekarang udah nggak ada dia. Udah orang udah nggak penting lagi sumbernya dari mana nih, termurah kak, termahal enggak. Yang penting lu kreatif bagaimana caranya jualan sekarang. Orang lebih fokus ke kreatif cara jualannya, marketing kreatifnya. Kalau buat seller yang baru mulai mau jualan nih sekarang tahun ini, apa sih misalnya advice yang bisa dikasih sama Kak Desi yang udah istilahnya udah pengalaman banget dunia fashion muslim? Kalau menurutku, nah sekarang juga teknik marketingnya, kalau tadi kan mungkin tempat jualan ya kita bahas ya, kayak marketplace-nya. Kalau sekarang teknik marketingnya, cara jualannya mungkin kalau mau modalnya nggak gede-gede banget, konten ya. Iya, kita pun harus kreatif konten. Ya. Gue juga kadang males-malesan juga, suruh Rudy itu gue, Bu update Bu IG-nya, males gue, tapi mood kalau nggak gitu, konten nggak nyayur. Nah iya, nah tapi kan teman-teman mau bisnis awal-awal nih, nggak perlu modal-modal dulu deh. Kadang iklan tuh bisa ngalahin konten kalau konten mau viral Om. Yang penting kan kreatif di konten, nggak modal juga. Maksudnya nggak yang perlu lu harus sewa toko dulu, ngeluarin biaya iklan dulu, kan nggak, asal viral aja ya kan. Tapi abis viral bingung mempertahankannya, nah itu tugas lagi tuh. Dan mempertahankan lebih susah daripada memperjuangkan. Itu tipsnya buat toko-toko baru. Sekarang siapapun bisa jualan, asal dia di marketingnya kuatin aja konten. Kalau prediksi mengenai tahun 2023 ini gimana tadi? 2023, apanya tuh prediksi apa? Fashion. Kita nggak bicara teknologi dulu nih. Iya, fashion. Yeah. Ya kan mau lebaran Om. Mau lebaran, pasti bagus ya? Insya Allah, jangan pastilah, nggak ada yang pasti Om. Iya benar. Ya. Insya Allah bagus, kita bersiap-siap gitu. Cuma gini Om ya. Aku tadi kan statementku semua orang bisa jualan, bener. Tapi nggak semua orang bisa sukses berjualan dan menghasilkan. Iya. Bedanya dan menghasilkan itu gimana? Nih kan jualan, di dalam jualan, kan Om jualan nih. Misalnya jualan apa tuh? Jualan payung kan, Om jualan payung nih kan. Nah ketika rame, aku bilang tadi mempertahankan. Dan di situ kan perlu modal. Perlu modal itu kan macam-macam. Ada uang, ada teman kita, relasi kita gitu. Nah kebanyakan sekarang tuh orang rame, viral, habis itu bingung dia. Kadang ada yang viral nggak tahu mau jualan apa ya. Iya, terus modalnya mempertahankannya gimana? Iya, kayak contoh gini. Aku pernah bilang sama temanku, coba lu live. Benar bisa jualan 1.000 satu hari misalnya ya. Live nih, lu live 1.000 piece satu hari, benar bisa. Tapi lu tahu nggak, di dalam 1.000 piece itu lu harus menyiapkan berapa miliar modal lu untuk perputaran. Kan 1.000, anggaplah 100.000, berapa tuh 1.000 kali 100 juta ya, berarti 100 juta kali 30 hari. Harus putarin sebulan. Iya dong. Siap. Bahkan harusnya jangan 30 hari kalau emang lu mau rame-rame. 1.000 2 kali 2 bulan punya modal segitu. Peleter. Gitu. Jadi kadang orang nggak gampangin. Gue bisa kok jualan sendiri. Gue ngeliat bos gue rame kok jualan. Coba bayangin jadi gue. Jadi kita ini ya Om ya. Lu harus nyiapin satu hari 1.000 kali 100.000 ya kan. Terus kali 30 hari, atau kalau dia sistem rame terus tuh harus kali 2-nya. Belum berurusan dengan packingan salah, gudang salah. Dan kalau mau nyayurnya misalnya pas lebaran dari November kayak kemarin, udah harus siapin dulu. Jangan sampai terjadi. Ya kan? Iya, 5 bulan loh sebelum lebaran kita harus persiapan. Coba kalau apes, amit-amit 5 bulan itu kayak kemarin itu kan. Jadi, bisa gitu nahan berapa miliar gitu. Itu kan perlu juga. Jadi aku bilang semua orang bisa jualan. Silakan, sekarang udah era terbuka kan. Tapi sanggupkah untuk bertahan? Kan itu bukan hanya produk, belum manajemen. Kita invest lagi di karyawan buat ngurusin gudang. Masa kita kerja-kerja sendiri? Kalau invest asal-asalan rekrut orangnya, SDM-nya, salah packing lagi, rusak lagi tuh live, hilang lagi penonton kan? Gitu. Jadi buat sukses di jualan itu untuk ribuan piece itu bukan hanya karena lu cuap aja di live itu, enggak. Ada hal lain yang lu harus persiapkan di belakang itu. Kecuali dia afiliator. Ya, afiliator pun juga kan, dia kalau tiba-tiba barang yang nggak ada loh Om. Temanku afiliator, dia asal ngambil aja ke toko itu, taunya toko itu asal-asalan naruh stoknya. Malah akunnya dia kenapa-napa. Kan nggak kekirim barangnya, akunnya kena, ini kena, semua kena. Kadang kan orang cuma di marketplace tuh dia naruh aja lah, taruhlah 1.000 piece. Dia mancing-mancing afiliator, ternyata ada yang rame. Kan ada yang kayak gitu, temanku tahun kemarin tuh. Sampai dia bingung, ternyata diambil sama salah satu afiliator yang gede.
karena dia iseng-iseng aja, naruh aja harga murah. Ternyata untung dia tahu cuma 1.000, 2.000. Berarti dibalik semua kesuksesan itu ya kita jangan lihat dari satu sisi lah ya. Iya, karena Di gini, belakangnya juga banyak. era live streaming ini juga sebagian tuh membuat orang besar kepala menurutku ya, karena gue live rame kok. Ya dia nggak tahu di belakang itu apa yang perlu kita siapin. Kalau tadi aku bilang hitung aja sih gitu, 1.000 satu hari atau 500 kaliin aja modalnya berapa kan. Kalau afiliator lah kita harus bertanggung jawab sama si toko itu dong. Nah kalau toko ini cuma ngisi stok kayak tadi ribet lagi kan. Berarti pilihlah toko yang terpercaya. Ya salah satunya adalah Warna-Warni. Ya jadi teman-teman yang memang lagi nyari nih reseller atau afiliator ya. Mau affiliate boleh ya, mau reseller juga boleh, ready ya. Iya. Ready nanti banyak. sih insya Allah abis lebaran aku juga mau bikin brand yang sistemnya distributor. Ya, dan Kak Desi ini terpercaya tuh ya. Teman-teman bisa datengin ya, cari aja di Google Warna-Warni ada di mana. Jualan lama di Tanah Abang ya kan. Tinggal tadi kontak ke Instagramnya warnawarni.ori. Ya, thank you banget. Siap. Kak Desi, saya ada biasa apa nih token, wah. topi. Jadi botakers nih ya. Jadi karena ini udah punya value ya, yang mau berbagi buat teman-teman supaya bukan cuma Kak Desi yang sukses, tapi teman-teman yang nonton ini juga sama-sama bisa jadi sukses. Memang nggak mudah. Tadi nggak mudah tadi ya. Kita lihat banyak sekali perjuangannya dan saya cukup salut sama Kak Desi karena udah dari ini bukan istilahnya bukan pebisnis yang baru muncul 1-2 tahun. Enggak. Udah dari 2009 sampai sekarang. Ini tadi kan bilang mempertahankan lebih susah daripada mencapai. Mencapai ya. Dan kalau masih ada sekarang ini saya bilang salah satu bukti kalau memang apa yang tadi di-sharingkan itu memang udah dilakukan. Sama mungkin aku sih mimpiku di Warna-Warni ya nanti ke depannya, tapi kita udah mengarah ke sana. Aku akan Warna-Warni ini karena aku punya perusahaan teknologi, itu mungkin nanti akan aku ada produk aku yang aku kolaborasikan dengan fashion. Kayaknya itu belum ada sih. Ya, satu terobosan lagi nih. Iya itu, karena kan kita harus berinovasi terus ya. Mantap. Gitu. Ya, teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya dan TikToknya juga. YouTube-nya ada. YouTube apa nih? YouTube ini pribadi. Warna-Warni. Oh, YouTube aku ada, Desi Indarti. Desi Indarti cari aja di Instagram. Sama, Instagram juga sama, TikTok juga sama, YouTube juga sama. Yes. Ya, thank you banget buat Botakers yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan join jadi member buat dapetin konten-konten video daging. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.